Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romza dari Pendidikan Matematika 2023G dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 225. Di sini saya akan membahas materi hiperbola di bab 9. Sebelum itu, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, di sini ada bab 9 hiperbola. Nah, dari definisi hiperbola itu sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu itu fokus atau F, dan suatu garis tertentu atau direktrix D, tetap sama dengan yaitu eksentrisitas, yaitu lebih besar dari satu. Jadi, di sini hiperbolanya itu eksentrisitasnya lebih dari satu. Sedangkan kemarin di elips itu kurang dari satu. Dan parabola itu sama dengan satu eksentrisitasnya. Bedanya di situ. Berarti kalau hiperbola lebih dari satu eksentrisitasnya. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan ada sebuah garis direktrix, garis D. Lalu ada P, titik P pusat, dan F itu fokusnya. Nah, titik P ke garis direktrix itu akan memotong di garis D. Jadinya ada di sini. Nah, maka bisa kita nyatakan bahwa PF dibanding PD itu sama dengan eksentrisitas. Dengan eksentrisitasnya itu lebih dari satu. Nah, ini skip yang melukis. Nah, di sini. Perhatikan gambar hiperbola ini. Di sini terdapat ada fokus. Jadi sama ya, sama seperti elips dan juga parabola. Hiperbola pun juga memiliki fokus. Nah, fokusnya ini ada dua. Ada F1 nih, F1 ini dan juga F2 ini. Lalu hiperbola juga memiliki directrix. Jadi definisinya juga jelas ya, the directrix. Nah, directrixnya ini ada D1 dan D2. Ini. Eh, kok bentar. Ini directrixnya. Ini D1, ini D2. Hmm. Nah, lalu eh, jika P pada hiperbola, maka itu PF1 dibanding jarak P ke D1 sama dengan PF2 per dibanding jarak P ke directrix 2. E-nya itu kan sama dengan eksentrisitas, dengan E-nya itu lebih dari satu. Nah, lalu di sini juga ada puncak hiperbola. Jadi, puncak hiperbola itu ada di sini V1 dan V2. Kursornya bisa dilihat, teman-teman. Ini ada V1, V2, puncak hiperbola. Nah, kalau di elips, puncaknya itu kan ada 4 ya. Tapi kalau di hiperbola, itu ada 2. Dan kalau di parabola kan ada satu ya puncaknya. Jadi bedanya di situ. Hiperbola ada 2 puncak. Nah, oh ini merupakan titik pusat hiperbola. Dengan si dari titik O ke titik F1 atau fokus yang satu sama dengan titik O jaraknya ke F2 atau fokus 2. Nah, itu sama dengan C. Jadi OF1 atau OF2 itu sama dengan C. Kita misalkan C. Nah, lalu di sini garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu simetri. Nah, bisa kita lihat. Garis yang melalui puncak dan juga fokus ini berarti ini sumbu simetri. Berarti di sini tuh sumbu simetrinya sejajar dengan X. Cuma di X nih.
Berarti di X sumbu simetri. Lalu di sini ada sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu utama atau sumbu nyata atau sumbu transversal. Jadi sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak itu sumbu utama. Jadi di sini di sumbu X ini merupakan sumbu utamanya karena memuat fokus dan juga puncak hiperbola. Oke, jadi sumbu X itu kan sumbu utamanya. Terus eh, V1, V2 itu sama dengan 2A. Karena di sini dimisalkan kalau OV1, OV2 itu A. Bisa dilihat. Maka jarak V1, V2 itu sama dengan 2A. Lalu, sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus sumbu utama disebut sumbu sekawan atau sumbu imajiner atau sumbu konjugasi. Sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus sumbu utama. Nah, ini tegak lurus. Berarti Y di sumbu Y kan dia itu tegak lurus dengan sumbu yang memuat fokus dan puncak atau sumbu utamanya. Jadi ini ada O1 dan O2. Jarak O1, O2 itu sama dengan 2B. Berarti kita memisahkan bahwa O titik O, jarak titik O ke O1 itu B, dan juga dari titik O ke titik O2 itu B. Lanjut. Nah, ini ada ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola disebut latus rectum hiperbola. Nah, ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu. Nah, ruas garisnya berarti yang kan sini. Fokus dan tegak lurus dengan ruas garisnya berarti yang ini. Nah, ini. Tapi nggak ada nama. Nah, ya di sini. Ruas garisnya. Karena tegak lurus, sumbu utama yang memotong hiperbola. Disebut latus rectum. Oke, lanjut kita ke persamaan hiperbola. Karena sudah mengetahui ya ciri khas atau apa aja sih yang ada di hiperbola, kita lanjut untuk menemukan persamaan hiperbola dengan pusat M atau eh, alfa koma beta. Nah, di sini diketahui P aksen atau proyeksi dari P pada D1, direktif 1, dengan P aksen itu adalah alfa plus A per E, koma Y. Jadi kita lihat dulu, P aksen itu di mana letaknya ya. Nah, jadi P aksen itu letaknya di sini, teman-teman. Ikuti kursor. Nah, P aksen tuh di sini, dari titik P ke P aksen. Nah, P aksen itu koordinatnya ada di alfa plus A per E, koma YP. Karena kan pusatnya ini alfa, koma beta, ya kan? Lalu dari jarak pusat ke garis ini, itu adalah A per E. Jadi alfa plus A per E. Kita lihat dulu sini. Nah, F1 sama dengan C dan MF1 sama MV1 sama dengan A. Dengan A-nya itu kurang dari C. Jadi eh, M, nah kita lihat. Jadi MF1 itu yang C, MV1 itu yang A. Makanya nilai C-nya itu lebih besar dari A atau A-nya itu kurang dari C. Hmm. Nah,
Lalu di sini dinyatakan V1 pada hiperbola, maka V1F1 per V1D sama dengan eksentrisitas. Jadi, dibanding V1D. Jadi, nah, kalau lihat dari gambar, berarti V1, jarak V1 ke titik F1 dibanding dengan jarak V1 ke D. Nah, D itu mana? D itu ada di garis directrix. Jadi V1 F1 itu kan kita bisa dapatkan dari C min A. Kan tadi M maaf, MF1 itu kan C. MV1 itu kan A. Berarti untuk menemukan nilai dari V1F1 itu adalah C dikurangi A. Nih, maaf, maaf. C dikurangi A. Terus kita lihat V1D. V1D itu kan dari V1 ke D ini, titik ini harusnya dinamakan sebentar. Ini harusnya ini D. Nah, berarti kita untuk menemukan jarak dari V1D, kita sama aja dengan mencari dengan nilai, dengan eh, A, kan A-nya itu MV1. MV1 kan itu A. A dikurangi MD. MD ini kan D. Nah, tuh. Oke. Jadi bisa dilihat ya teman-teman dari gambarnya. Kan ini berarti V1F1 dibanding V1D sama dengan eksentrisitas, atau bisa kita nyatakan bahwa nilai V1F1-nya itu C dikurangi A dan V1D-nya itu A dikurangi MT. Jadi C min A dibanding A min MT sama dengan eksentrisitas. Lalu kita bisa kalikan nih A min MT-nya dikalikan ruas sebelah kanan. Jadi C min A sama dengan AE dikurangi EMT. Lalu begitupun juga dengan V2 pada hiperbola. Berarti kan V2F1, V2D. V2F1, jadi V2F1 ke V2 dibanding V2D itu sama dengan eksentrisitas. Nah, berarti kan sama aja kalau misalkan kan tadi MV1 itu A, terus MV, MF1 itu C, berarti kan A plus C. Jadi karena MV2 itu kan sama juga dengan A kan, berarti nilainya A plus C. V1 F, V2 F1. Lalu kalau misalkan V2D, berarti kan itu dari V2 ke D ini. Berarti kan A plus MD. Sama, berarti dikalikan juga ke ruas kanan, jadi C plus A sama dengan AE plus EMD. Nah, dari persamaan satu dan persamaan dua, jika kita eliminasi, maka kita mendapatkan nilai C-nya sama dengan AE. Dan jarak MD sama dengan A kuadrat per C sama dengan A per E. Nah, lalu F1 alfa plus C, koma beta, itu sama dengan alfa plus AE koma beta. Kan C-nya tadi udah ketemu ya, AE. Dan directrix D1 memiliki persamaan yaitu X-nya sama dengan alfa plus A per E. Hubungan antara A, B, C, dan E dapat dicari dengan ini, segitiga. Segitiga MV1T1. Kita lihat di mana letak MV1T1. Jadi ini teman-teman. MV1 MV1T1 maksudnya ini MV1T1. Ini segitiganya. MV1 itu kan A ya. Nih kita lihat di sini itu
Siku-sikunya di F1 ya, jelas tadi. Nah, berarti untuk mencari T1 F1 kuadrat sama dengan MT1 kuadrat dikurangi MV1 kuadrat. Kita lihat ya. Mencari nilai T1 F1 berarti kan MT1 kuadrat dikurangi MV1 kuadrat. Sama aja, karena tadi kan T1 F1 itu B. T1 F1 B, lalu MT1 itu C, dan M MV1 itu A. Jadi kita bisa nyatakan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, ini. Lalu kita masukkan nilai si C. Kan C tadi itu kan AE. Jadinya AE kali kuadrat, dikali AE kan kuadrat kan ya AE-nya. Jadinya A kuadrat E kuadrat dikurangi A kuadrat. Lalu kita bisa kita keluarkan nih A kuadratnya jadi A kuadrat kali E kuadrat kurangi 1. Nah, lalu misal ya titik P itu XP, YP pada hiperbola yang berpusat di M alfa, beta. Jadi P itu ada pada hiperbola, titik P-nya itu. Nah, dan PP aksen adalah jarak P ke direktrix D1 dengan P aksen proyeksi P pada D1, maka tentu nilai P aksen itu alfa plus A per E, YP, sehingga bisa kita dapatkan nilai PF1 dibanding PP aksen sama dengan eksentrisitas. Jadi nilai PF1 dibanding PP aksen itu sama dengan eksentrisitas. Nah, berarti ini bisa kita kalikan juga ya ke sebelah kanan, PP aksennya jadinya PF1 sama dengan E dikali PP aksen. Nah, dari itu kita juga bisa sama-sama eh, dikuadratkan ya dengan menggunakan, kan dikuadratkan berarti jadi PV1 kuadrat sama dengan E kuadrat PP aksen kuadrat. Lalu ini kita bisa menggunakan dengan rumus jarak antara dua titik. Titik A plus C, PF1, 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 PF1. Berarti dia kan A plus C. Alpha plus C, maksud. Alpha plus C. Karena kan jarak, ini kan PP-nya di F1 ya, sejajar dengan F1. Berarti bisa kita nyatakan bahwa nilai koordinat X-nya si P ini itu adalah alpha plus C. Lalu dikurangi dengan nilai X di F1. Berarti kan satunya itu XP. Nah, jadi dari sini, eh, j- nah jadi kan ini dikuadratkan, jadi sehingga PF1 kuadrat sama dengan E kuadrat PP aksen kuadrat. Nah, lalu untuk mencari ini kita bisa menggunakan rumus dari menggunakan jarak antara dua titik. Di sini ada titik PF1, berarti kan V1 dikurangi. V1-nya itu kan alpha plus C ya titik X-nya. Sedangkan P itu kan titik X-nya itu di XP. Terus yang P itu juga titik Y-nya itu ada di YP, sedangkan di F1 itu beta. Jadi kita substitusikan saja ke dalam persamaan ini. Jadi kan alpha plus C dikurangi XP kuadrat ditambah beta dikurangi YP kuadrat sama dengan E kuadrat kali A plus A per E min XP kuadrat. Jadi ini PP aksennya juga kita lihat ya. Dia tuh menggunakan jarak dua titik juga. Tuh. Sini PP aksen. Titik P itu kan di koordinat XP, YP. Dan P aksen itu ada di alpha plus A per E, XP. Ya, alpha plus A per E.
kuadrat. Dengan mengkuadratkan kedua ruas persamaan, kita bisa mendapatkan hasilnya ini. Jadi kan alfa kuadrat dari sini, alfa kuadrat plus 2 alfa C dikurangi 2 alfa XP dikurangi 2 CXP plus XP kuadrat plus C kuadrat plus beta kuadrat. Inilah sampai sini. Lalu bisa kita sama dengan ini sama dengan ini juga dikuadratkan ya. Sama seperti pos kiri. Nah, lalu jadi kita bisa mengkalikan E kuadrat ini ke sini, jadinya ini. A kuadrat ditambah 2 maaf, alfa kuadrat ditambah 2 alfa C dikurangi 2 alfa XP dikurangi 2 CXP ditambah XP kuadrat ditambah C kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta YP plus YP kuadrat sama dengan ini. A kuadrat E kuadrat plus 2 alfa maaf, alfa kuadrat E kuadrat ditambah 2 alfa AE ditambah A kuadrat dikurangi 2 alfa E kuadrat XP dikurangi 2 alfa 2A XP plus E kuadrat XP kuadrat. Lalu kita eh, pindahkan yang sama. Yang YP ini jadinya ke sebelah kanan. Jadi menghasilkan seperti ini. Nah, lalu kita substitusi C-nya itu sama dengan, kan tadi kan udah kita peroleh ya, nilai sub C-nya itu adalah AE. Tuh, AE. Berarti kalau misalkan kita substitusikan ke persamaan ini, kita mendapatkan E kuadrat dikurangi 1 dikali XP kuadrat dikurangi 2 alfa XP plus alfa kuadrat dikurangi YP kuadrat dikurangi 2 beta YP plus beta kuadrat tak sama dengan negatif 2 alfa AE min 2 AEXP plus 2 AEXP plus 2 alfa AE plus C kuadrat min A kuadrat. Lalu ini bisa kita ya, jadi menyederhanakan. Jadi kan bentuk lain dari ini XP kuadrat min 2 alfa XP plus alfa kuadrat itu kan bisa kita nyatakan jadinya XP min alfa kuadrat. Kan hasilnya sama aja seperti ini. Begitupun juga dengan yang YP min beta ini kan berarti dari sini gitu. Dari berawal dari sini kita ubah bentuknya ke sini. Kan nggak berubah bentuk apapun itu. Lalu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Ini tuh karena habis ya. Ini bisa kita coret. Kan berarti 2 min alfa AE plus 2 ini kan bisa coret. Ini juga. Jadi sisa C kuadrat dikurangi A kuadrat. Hmm, oke. Hmm. Nah, lalu C kuadrat dikurangi A kuadrat itu kan sama dengan B kuadrat yang tadi ini, yang di atas. Hmm. eh, Nah, ini. Kan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi maka kita nyatakan C kuadrat min A kuadratnya itu sama dengan B kuadrat. Lalu kita ubah E kuadrat min satunya itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat. Nah, kenapa? Karena kan C itu sama dengan AE. Berarti nilai E sama dengan A per C. C per A, maaf. Berarti kan nilai E itu C per A. Jadi mendapatkan hasil yang seperti ini gitu. Lalu di sini B kuadrat, ini kan C kuadrat min A kuadrat itu sama aja dengan B kuadrat. Berarti kita bisa substitusikan ke sini. Jadi B kuadrat per A kuadrat kali ini gitu sama dengan B kuadrat. Nah, jika koordinat titik P-nya itu dijalankan dan kedua ruas persamaan dibagi dengan B kuadrat, maka diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, yaitu persamaan hiperbola dengan pusat M-nya itu adalah alfa, beta dengan sumbu utamanya itu sejajar sumbu X dan mempunyai sifat-sifat hiperbola ini. Jadi panjang sumber sama.
panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minor 2B. Lalu persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah Y sama dengan beta, dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner itu X sama dengan alfa. Nah, lalu koordinat titik-titik puncaknya ada V2, V1. Dengan V2 itu titik koordinatnya adalah alfa min A, beta, dan V1 itu adalah alfa plus A, beta. Dengan koordinat titik ujung sumbu minornya itu adalah B1 dan B2. Jadi alfa, beta min B, dan B2-nya itu titik koordinatnya adalah alfa, beta plus B. Lalu ada koordinat titik fokus F2 dan F1. F2-nya itu berarti kan alfa dikurangi C, beta, dan F1-nya adalah alfa plus C, beta. Nah, nilai eksentrisitasnya dari adalah C per A. E sama dengan C per A. Nah, lalu persamaan direktriksnya tadi sudah kita ketemukan ya, D1 berarti kan X sama dengan alfa plus A per E. Berarti D2-nya pengurangannya. Jadi X sama dengan alfa dikurangi A per E. Nah, persamaan asimtot. Persamaan yang garis yang didekati oleh kurva yang tak hingga di L1 dan L2, yaitu berarti Y min beta sama dengan B per A dikali X min alpha, dan L2-nya itu yaitu Y min beta sama dengan min B per A kali X min alpha. Lalu status rektumnya itu ada X sama dengan alpha min C dan X sama dengan alpha plus C. Nah, di sini panjang latus rektumnya adalah 2B kuadrat per A. Nah, analog dengan cara yang sama seperti yang di atas tadi, untuk direktris D1 dan fokus diperoleh persamaan ini. X min alpha kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini disebut persamaan umum sebuah hiperbola yang berpusat di alpha, beta. Jadi ini persamaan umum hiperbolanya sudah kita temukan. Nah, ini dengan sumbu utamanya itu sejajar sumbu X ya, panjang sumbu mayor. Lalu, untuk hiperbola yang berpusat di O atau 0,0 pusatnya, sumbu utamanya berimpit dengan sumbu Y. Nah, berarti fokusnya ada di F2 yaitu 0, min C dan F1-nya itu 0, C. Serta puncak di titik-titik F1 dan F2, berarti F1-nya tuh titiknya itu ada di 0, min A dan V2 itu ada di 0, A. Mempunyai persamaan ini. Berarti persamaan hiperbola yang pusatnya 0,0 ini. Atau sama aja bisa nyatakan ini. Nah, lalu jika persamaan ini dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat didapat beberapa hal. Sini bisa kita nyatakan. Yang pertama adalah hiperbolanya ini tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X. Lalu nilai eksentrisitasnya itu C per A. Dan persamaan direktriksnya itu ada Y sama dengan min A per E dan Y sama dengan A per E. Lalu persamaan asimtotnya Y itu sama dengan plus minus A per B X. Nah, apabila asimtot-asimtotnya ini tuh saling tegak lurus, maka disebut yang namanya hiperbola ortogonal. Nah, berdasarkan uraian di atas, diperoleh nih dua macam bentuk persamaan hiperbola yang berpusat di 0,0. Berarti ada yang persamaan hiperbola horizontal dan persamaan hiperbola vertikal. Lihat perbedaannya. Jadi kalau misalkan horizontal berarti X-nya duluan baru Y. Tapi kalau misalkan vertikal berarti Y-nya dulu baru X. Nah, lalu hiperbola ini dan ini disebut dua hiperbola yang sekawan. Jadi persamaan dua ini, atau persamaan hiperbola horizontal vertikal merupakan disebut dua hiperbola sekawan. Lalu kita ke contoh. Di sini eh, carilah persamaan hiperbola dengan titik puncak plus minus 6,0. Dan persamaan asimtotnya itu Y sama dengan plus minus 7 per 6X. Penyelesaiannya ini. Karena persamaan hiperbolanya itu kan nih, puncaknya plus minus 6,0. Terus berarti eh, hiperbolanya itu horizontal.
horizontal dengan A-nya itu sama dengan 6. Karena kenapa horizontal? Berarti kan karena nilai eh, plus minus 6-nya itu. Hmm. Berarti di sini kan A sama dengan 6 dan persamaan asimtotnya yaitu Y plus minus 7 per 6X. Berarti B per A sama dengan 7 per 6, yang mana B per 6 sama dengan 7 per 6. Dengan B-nya berarti kan kita nyatakan dapat hasilnya itu 7. Tuh. Jadi persamaan hiperbola yang dimaksud itu berbentuk ini. X kuadrat per 6 kuadrat min Y kuadrat per 7 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini ini kita kalikan ya. Jadi kita operasikan. Jadi kan X kuadrat per 36 dikurangi Y kuadrat per 49 sama dengan 1. Atau 49X kuadrat dikalikan dikurangi 36 Y kuadrat sama dengan 1764. Ini sama-sama dikalikan 36 kali 49. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di pusatnya alfa koma beta dengan sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu Y, panjang sumbu mayornya itu 2A dan panjang sumbu minornya itu berarti 2B. Nah, lalu dengan menggunakan definisi hiperbola yang sudah dijelaskan tadi, maka diperoleh persamaan hiperbolanya ini, Y min beta kuadrat per A kuadrat dikurangi X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Ini harusnya negatif. Kurang. Tetap berlaku pada hiperbola di atas. Nah, maka dapat ditemukan ini. Persamaan sumbu utama atau sumbu nyatanya itu X sama dengan alfa dan sumbu sekawan atau sumbu imajinernya itu Y sama dengan beta. Lalu koordinat titik puncaknya ada V1 dan V2. Harusnya ini V2. Kan V1-nya itu alfa, beta min A dan V2-nya itu adalah alfa, beta plus A. Lalu koordinat titik ujung sumbu minornya berarti B2 dengan alfa min beta, alfa min B, beta, dan B satunya itu alfa plus B, beta. Nah, koordinat titik fokusnya ada V2 yaitu alfa, beta min C, dan F satunya itu alfa, beta plus C. Mohon maaf, sepertinya ini tuh V2. Jadi V2-nya tuh alfa, beta min A, kalau F1-nya itu alfa, beta plus A. Nah, lalu lanjut, ini nilai eksentrisitasnya itu C per A, persamaan direktriksnya yaitu Y sama dengan beta plus A per E, dan juga Y sama dengan beta min A per E. Lalu persamaan asimtotnya itu ada Y min beta sama dengan min A per B kali X min alpha, dan Y min beta sama dengan A per B kali X min alpha. Nah, lalu panjang letus rektumnya itu 2B kuadrat per A. Lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan persamaan hiperbola dengan ketentuan titik pusat di 2,-1, misalnya 2,-1, dan sebuah puncak di 4,-1, dan sebuah fokus di 5,-1. Nah, misal penyelesaiannya ini, misal pusat hiperbola M-nya itu alfa, beta. Berarti kan ini titik pusatnya diketahui 2,-1. Sepertinya ada kesalahan tulisan ya. Harusnya ini min 1. Kalau soalnya di sini 2,-1 Kak. Maka berdasarkan sifat hiperbola, persamaan sumbu utama atau yang nyata, sumbu nyata adalah Y sama dengan beta atau Y-nya sama dengan -1. Lalu persamaan sumbu sekawannya adalah X sama dengan alfa. Berarti alfanya itu kan 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Koordinat puncak, berarti koordinat puncaknya itu kan alfa plus A, beta, sama dengan berarti kan alfanya 2, betanya tuh -1, berarti menghasilkan 4, -1, sehingga kita dapatkan nilai A-nya tuh 2. Nah, kan puncaknya mau mendapatkan nilai 4 gitu, jadinya kalau nilai 4 berarti kan ini alfa plus A. Karena alfa yang diketahui 2, berarti kan 2 plus A sama dengan 4. Untuk mendapatkan nilai 4, berarti A-nya itu sama dengan 2. Begitupun juga di fokus. Berarti nilai C-nya itu kita dapatkan 3. Lalu B kuadrat.
sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 5. Jadi persamaan hiperbolanya berbentuk seperti ini. Karena kan pusatnya alfa koma beta, jadi persamaan bolanya ini, hiperbolanya ini. Jadi kan X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yaitu kita substitusikan nilai alfa betanya dan juga nilai AB-nya. Kan alfanya itu tadi 2, B-nya itu betanya itu negatif 1. Jadi X min 2 kuadrat per 4. 4 itu nilai A-nya gitu. A-nya kan 2, berarti kan kalau dikuadratin jadinya 4. Lalu ini juga Y plus 1 kuadrat per eh, B kuadrat berarti 5 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita ke persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Yang pertama itu yang pusatnya di 0,0. Misalnya ya, persamaan garis. Sebenarnya, maaf, persamaan garis singgung itu analognya sama dengan elips dan juga parabola. Jadi kita bisa mengikutinya dengan sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, pertama kita bahas yang hiperbola, persamaan garis singgung hiperbola di pusat 0,0. Nah, misal ya persamaan garisnya itu gradiennya M, persamaan garis dengan gradien M-nya itu adalah Y sama dengan MX plus P, dan persamaan hiperbolanya itu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena kan pusat 0,0 berarti persamaan hiperbolanya ini. Lalu absis titik potong garis dan hiperbola diperoleh dari ini. X kuadrat A kuadrat dikurangi MX plus P. Jadi kita masukkan nilai Y-nya. Ini kan Y, MX plus P. Kita masukkan, berarti kan X kuadrat per A kuadrat dikurangi MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau bisa kita nyatakan, ini kita kalikan A kuadrat B kuadrat, jadinya B kuadrat X kuadrat, kurangi A kuadrat M kuadrat X kuadrat, kurangi 2A kuadrat MPX, dikurangi A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi ini dioperasikan terlebih dahulu, baru nanti dikali A kuadrat. Jadi menghasilkan seperti ini. Nah, lalu kita bisa mengkelompokkan yang variabelnya sama. Di sini ada X kuadrat. Ya. Jadi B kuadrat dikurangi A kuadrat M kuadrat dikali X kuadrat dikurangi 2A kuadrat MPX min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Berarti A kuadrat B kuadrat yang di ruas kanan ini pindah ke ruas kiri. Nah, karena kita sudah menemukan persamaan kuadrat ini, kita bisa mencari nilai diskriminannya. Diskriminan itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Berarti A-nya ini, B-nya ini, dan C-nya tuh ini. Tuh, kita tandai. Ini tuh A, ini B, ini C. Ya udah kita substitusikan langsung. Berarti kan B-nya itu 2A kuadrat MPX kuadrat. Jadi mendapatkan segini hasilnya. Langsung ya, kalau di sini tuh langsung dioperasikan. Jadi mendapatkan 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat dikurangi 4AC. A-nya itu kan B kuadrat min A kuadrat M kuadrat. Nih, dikurangi B kuadrat. Hmm, Sepertinya ini ada kesalahan tulisan. Nah, kali C, C-nya itu kan berarti min A kuadrat P kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat. Ini seharusnya nggak ada, apa ada, maaf, ada kesalahan ketik sepertinya. Lalu kita, yang ini kita operasikan mendapatkan hasilnya A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat plus A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat dikurangi A kuadrat P kuadrat P kuadrat kurangi A kuadrat B pangkat 4. Lalu ini kalikan 4 semuanya, jadinya menghasilkan seperti ini. Nah, lalu ini tuh kita sederhanakan sehingga mendapatkan hasilnya 4A kuadrat B kuadrat dikali min negatif A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus P kuadrat. Ini disederhanakan. Lalu, agar garis
singgung yang menyinggung hiperbola itu kan syaratnya kalau menyinggung kan syaratnya itu diskriminannya sama dengan nol. Berarti nilai ini sama dengan nol. Tuh. Jadi kan bisa kita juga nyatakan P kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Jadi P-nya itu sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Jadi kita ketemu deh persamaan singgung pada hiperbola yang pusatnya di 0,0 dengan persamaan hiperbolanya ini adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Dengan analisis yang sama juga, kita mendapatkan persamaan garis singgung hiperbola yang vertikal, kalau ini kan horizontal, ini vertikal, dengan gradien M-nya itu adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Lalu kita masuk ke contoh. Di sini tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per 64 dikurangi Y kuadrat per 36 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis 3X plus Y plus 10 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kan berarti kita mencari nilai gradien dari persamaan garis ini. Jadi kan mendapatkan nilai gradiennya itu negatif 3 ya. Dari mana? Ini. Dan Y dari persamaan yang ini kita bisa rubah menjadi Y sama dengan min 3X min 10. Berarti nilai gradiennya adalah negatif 3. Gitu. Makanya di sini dinyatakan gradiennya itu negatif 3 gitu. Berarti gradien garis singgungnya itu negatif 3, maka persamaan garis singgung hiperbola yang terbentuk kan jadi kan karena ini. Bentar. Ini belum kehapus. Nah, karena kan persamaan hiperbolanya seperti ini, berarti rumus persamaan garis singgungnya ini, ya kan? Jadi, mendapatkan nilai, kita masukkan, substitusikan nilai gradiennya itu kan negatif 3. Berarti min 3X plus minus akar A-nya 64 dari ini A-nya 64. Terus M-nya itu kan negatif 3 ya. Dan B-nya itu 36. Ini dari sini, dari soalnya ya. Ini kursornya nih bisa dilihat. Nah, jadi menghasilkan Y sama dengan negatif X. Min 3X plus minus plus minus akar 540. Nah, akar 540 itu sama juga dengan 6 akar 15. Jadinya bisa nyatakan Y sama dengan hasil dari persamaan hiperbola itu dengan sejajar garis 3X plus Y plus 10 sama dengan 0 itu menghasilkan Y sama dengan min 3X plus minus 6 akar 15. Oke, lanjut untuk hiperbola yang berpusat di alfa, beta. Nah, jadi eh, sama dengan analisis yang untuk mencari persamaan garis singgung yang pusatnya di 0,0, sama sebenarnya. Jadi rumus yang maksudnya dari ini adalah gini. Jadi kan karena tadi di 0,0 berarti kan persamaan hiperbolanya itu kan X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat min per B kuadrat sama dengan 1 gitu. Nah, sedangkan kalau yang di pusatnya alfa koma beta, berarti kan persamaan hiperbolanya adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka dengan gradiennya M, tadi kan kalau di pusatnya 0,0, berarti persamaan garis singgungnya itu adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat kurangi B kuadrat untuk yang horizontal gitu. Berarti kan eh, bisa kita masukkan nilai Y min beta bersama garis singgung yang di alfa koma beta kan analog ya. Jadinya mendapatkan persamaan garis singgungnya seperti ini. Y min beta sama dengan M, X-nya itu X min alfa plus minus ke akar A kuadrat M kuadrat min beta min B kuadrat. Lalu juga begitupun yang vertikal.
Tuh, yang hiperbolanya itu vertikal. Berarti kan persamaan garis singgung hiperbolanya Y min beta sama dengan M kali X min alfa plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Langsung masuk aja ya ke contohnya. Di sini ada tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X min 1 kuadrat per 100 dikurangi Y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Ini kan persamaan hiperbolanya itu horizontal ya, karena X terlebih dahulu dibandingkan Y-nya. Maka nilai A-nya itu kan, nah A kuadrat itu, ini A kuadrat, ini tuh B kuadrat. Berarti A kuadrat 100, B kuadratnya 9. Berarti kita dapatkan nilai A-nya itu 10, B-nya itu 3. Lalu garis singgung sejajar dengan garis ini. Garis X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Atau bisa kita ubah bentuknya, yaitu Y sama dengan setengah X plus 4. Berarti kita nemu tuh nilai gradiennya setengah berarti. Karena nah, nilainya udah diketahui nilai gradiennya, lalu kita masukkan ke persamaan garis singgungnya langsung gitu. Jadi kan Y min beta sama dengan, ini kan persamaan garis singgung yang di persamaan hiperbola yang pusatnya itu di alfa koma beta dengan eh, yang horizontal hiperbolanya di ini persamaan garis singgungnya. Substitusikan deh. Berarti kan betanya itu 2 nih. Nih, ini min 2 ya. Di, harusnya ini Y plus 2. Kalau misalkan di sini Y plus 2, berarti di sini harusnya Y plus 2. Karena nilai betanya tentunya di sini tuh harusnya negatif 2. Mungkin ada kesalahan penulisan teman. Jadinya ya sudah, ini harusnya Y plus 2 sama dengan setengah dikali X min 1 plus minus akar. Ini M-nya tadi setengah ya, disubstitusikan. A-nya kan berarti 100, 10 ke atas 10 kuadrat. M-nya itu setengah, berarti setengah kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, lalu menghasilkan, nah iya kan, ini salah tulis. Ini harusnya Y plus. Jadi kan Y plus 2 sama dengan setengah X min 1 plus minus 4. Kalau ini kita, apa ya, kan ini hasilkan, mendapatkan segini. Hasilnya tuh 4. Terus, eh, biar hilang nih setengahnya, biar sejajar gitu sih, lurus gitu, gak ada pecahan. Nilai pecahannya kita sederhanakan, kita kalikan dengan semuanya itu dengan 2. Berarti kan kita dapatkan 2Y plus 4 sama dengan X min 1 plus minus 8. Nah, berarti mm, kita ketemu nilai X min 2Y min 5 plus minus 8 sama dengan 0. Berarti ada dua persamaan, yaitu ada X min 2Y min 13 sama dengan 0, atau X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Lanjut ke persamaan garis singgung hiperbola yang melalui suatu titik pada hiperbolanya. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di 0,0, yaitu ini, dan P-nya itu X2, Y2 pada hiperbola, maka berlaku, kan karena P-nya ada di hiperbola yang ini gitu. Jadi bisa kita substitusikan nilai dari koordinat P-nya gitu. Jadi udah substitusikan jadi X2 kuadrat per A kuadrat dikurangi Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau X2 kuadrat B kuadrat dikurangi A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, kita ketemu tuh nih persamaan pertama. Lalu di ini dan Tx1y1 ada titik T pada hiperbola, maka berlaku juga dengan kita substitusikan berarti X1 kuadrat per A kuadrat ini tuh. Atau kita juga dapat nyatakan X1 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ketemu tuh ada dua persamaan. Nah, dari persamaan 1 sama 2 maka berlaku dari ini. B kuadrat B kuadrat X2 kuadrat dikurangi A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Atau B kuadrat X1 kuadrat, ini dipindah ruas. Yang B, yang sama-sama B, sama-sama A. Jadinya B kuadrat X1 kuadrat dikurangi B kuadrat X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat dikurangi A kuadrat Y2 kuadrat.
Lalu, eh, ini bisa kita keluarkan ya, B kuadrat sama A kuadratnya. Jadi bisa menyatakan B kuadrat dikali X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat. Lalu ini kan X1 kuadrat dan dikurangi X2 kuadrat bisa kita ubah bentuknya seperti ini, sama saja kan. Kan kuadrat kan, ya. Jadinya B kuadrat dikali X1 min X2 dikali X1 plus X2. Begitupun juga dengan yang A kuadrat. Maka kita menemukan nilai eh, bentuknya, gradiennya seperti ini. Jadi yang B kuadrat X1 plus X2 itu tetap, dan Y yang X1 min X2-nya pindah ke ruas kanan. Itu pun juga dengan yang A kuadrat Y1 plus Y2 itu pindah ke ruas kiri. Untuk mendapatkan persamaan seperti ini, agar kita menemukan gradiennya. Lalu, maka kita temukan garis PT adalah ini. Y min Y1 sama dengan Y min Y1, Y1 min Y2 per X1 min X2 dikali X min X1. Atau kita substitusikan nilai Y1 min Y2 per X1 min X2 ini kan. Nah, substitusikan deh. Maka jika P-nya mendekati T sedemikian hingga P-nya itu berhimpit dengan T, maka X2 sama dengan X1 dan Y2-nya itu sama dengan Y1. Akibatnya, garis PT menjadi garis singgung di titik T. Persamaannya adalah ini. Kita yang dari sini, karena kan X1 sama dengan X2, X2 sama dengan X1, Y2 sama dengan Y1. Berarti kan B kuadrat 2X1 atau A kuadrat dikali 2Y1 gitu kan. Lalu sama-sama 2 bisa kita coret, sisa 1 gitu kan. Jadinya B kuadrat X1 per A kuadrat Y1. Lalu ini kita kalikan dengan A kuadrat Y1. Jadinya menghasilkan A kuadrat Y1 Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 dikali X min X1. Lalu kita operasikan sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Kalikan ya, ini kali ini gitu. Maka menghasilkan A kuadrat Y1 Y dikurangi A min dikurangi A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 X min B kuadrat X1 kuadrat. Nah, lalu kedua persamaannya itu dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Jadinya menghasilkan X1 X per A kuadrat dikurangi Y1 Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat dikurangi Y1 kuadrat per B kuadrat. Maka mendapatkan nilai X1 X per A kuadrat dikurangi Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Kan tadi bentuk ini itu sama dengan 1 ya, kalau di persamaan yang perbola tadi. Maka persamaan garis singgung hiperbola yang persamaannya di yang titik pusatnya itu 0,0 kan persamaan hiperbolanya seperti ini. Maka persamaan garis singgungnya jika persamaannya hiperbolanya ini di titik T X1, Y1 adalah ini. X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Dengan menggunakan analisis yang sama, persamaan garis singgung hiperbolanya yang ini di titik T ini juga sama. Contoh, tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per 8 min Y kuadrat per 2 sama dengan 1 di titik 3,1 per 2. Ya udah kita langsung substitusikan. Berarti kan nilai A kuadrat berarti 8, B kuadrat itu 2. Jadinya X1 X per 8 min Y1 Y per 2 sama dengan 1. Lalu X1 itu 3, Y1-nya itu setengah. Jadi bentuk seperti ini, lalu dapatkan 3X min 2Y sama dengan 8, atau 3X min 2Y min 8 sama dengan 0. Lalu yang kedua, itu untuk hiperbola yang berpusat di alfa, beta. Dengan analisis yang sama, yang persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di 0,0, maka mendapatkan ini persamaan garis singgung hiperbolanya. X min alfa dikali X1 min alfa ber A kuadrat, min Y min beta kali Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Begitupun juga dengan yang hiperbola yang vertikal. Ini itu horizontal, yang A-nya itu horizontal, B itu vertikal. Sama ya. Lalu kita masuk ke contohnya saja langsung. Tentukan persamaan garis singgung hiperbola X min 1 kuadrat per 12 min Y plus 2 kuadrat per 48 sama dengan 1 di titik min 3,2. Lalu kita
penyelesaiannya, maka kita kalikan. Maksudnya substitusikan. Berarti kan nilai eh, alfa itu 1 dan betanya itu min 2 ya. Di sini X min 1 dikali X1 min 1 berarti X-nya min alfa, alfanya itu kan 1. Terus A kuadrat itu 12, ini B kuadratnya 48. Jadinya ini, begitupun juga dengan yang beta, akan menghasilkan seperti ini. Jadi min 4, nanti hasilnya min 4X plus 4 per 12, dikurangi 4Y plus 8 per 48 sama dengan 1. Maka menghasilkan seperti ini, dan mendapatkan persamaan garis singgungnya adalah 4X plus Y plus 10 sama dengan 0. Nah, dari sini sudah selesai materi hiperbola yang sudah dijelaskan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.